Shalom saudara, puji Tuhan. Saya percaya kalau hari ini kita bisa ibadah, itu anugerah Tuhan atas setiap kita saudara. Saya percaya melalui ibadah ini saudara, biar kuasa Tuhan itu bekerja atas hidup saudara, atas setiap kita. Saya percaya Roh Kudus menjamah setiap kita saudara. Akan ada pemulihan atas seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih, Engkau Bapa yang sangat baik Tuhan. Engkau Bapa yang penuh kasih. Tuntun setiap kami Tuhan. Hari ini ibadah online ini Tuhan, beracaralah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, yang menonton ibadah ini Tuhan, biar kasih Tuhan, jamahan Tuhan itu terjadi di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya katakan amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Shikata karararabara. Exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh
Biar kuasa-Mu dinyatakan. I exalt Thee, oh my Lord. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh my Lord. Oh, mari kita sembah Tuhan, saudara. Mari kita sembah. Oh, haleluya. Kau yang disembah Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan. Tiada nama lain. Sikinananama. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, sebab Kau besar, sebab Kau ajaib Tuhan. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat selama-lamanya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Oh, atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau yang bekerja luar biasa atas setiap kami. I love you, Lord. I love you. I love you. Oh, haleluya. Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Oh,
Hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan. Mari nikmati hadirat-Nya, saudara. Mari nikmati kebaikan-Nya. Menyembah, menyembah. Naranamaya Kau yang berurusan secara pribadi Tuhan. Setiap kami Kau yang menjamah secara pribadi Jesus God. Jesus. Jesus God. Mari melekat dengan Tuhan, saudara. Saya percaya biar kasih Tuhan itu memenuhi setiap kita, menjamah setiap kita. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we sing your praise.
the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the
Mari puji Tuhan, mari puji Dia. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted up. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Sungguh dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kami percaya, biar iman kami ini tetap Tuhan percaya. Kami tidak melihat kondisi, keadaan Tuhan. Yang kami lihat cuma Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu yang mengubahkan setiap kami, memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap bersama dengan saya katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Opa, Oma yang saya kasihi. Shalom. Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang saat ini juga tidak mengikuti ibadah online? Cuman saya mau beritahu bahwa ada kabar sukacita, yaitu Tuhan Yesus mengasihi Bapak dan Ibu di rumah. Meskipun Bapak Ibu di rumah tidak bisa mengikuti ibadah, tapi hanya mengikuti ibadah online, percayalah, Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Mari kita lihat di firman Tuhan di Efesus 5 ayat 22. Mari saya bacakan. Judulnya adalah Kasih Kristus adalah dasar dari suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Ayat yang ke-32, yang paling penting ini dikatakan, rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suamimu.
Dikatakan di ayat yang 25 yaitu, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Maka dari itu concern atau fokus pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yaitu melayani jemaat. Seperti yang dilakukan adalah jemaat yang dilakukan oleh gembala sidang pertama kali di Perjanjian Baru setelah Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu Petrus. Posisi jemaat itu sangat penting di hadapan Tuhan. Sangat penting. Mari kita buktikan di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ini adalah favorit. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua kalinya, Tuhan bertanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang ketiga kali pertanyaan yang sama, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus menjawab, ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada gembala sidang pertama di Perjanjian Baru setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Itu bukti. Sampai 3 kali perintah Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan itu sangat penting sekali. Dan apa janji Tuhan terhadap jemaatnya? Dan ini yang dikatakan sekali lagi kepada Petrus di Matius 16 ayat 18. Petrus, aku akan mendirikan jemaat di atas batu karang. Alam maut tidak bisa menguasainya. Begitu penting jemaat di hadapan Tuhan. Jangan berkecil hati Bapak Ibu Saudara saat Anda saat ini Bapak Ibu karena usia di atas 60 tahun Bapak Ibu tidak bisa menghadiri ibadah. Bapak Ibu cuma bisa menghadiri ibadah online. Cuman saya beritahukan kabar baik bahwa Tuhan Yesus mengasihi Bapak dan Ibu. Karena posisi Anda jemaat-jemaat Tuhan itu sangat penting sekali. Dan apa yang Yesus lakukan sewaktu Yesus melayani, dia melayani jemaat dari suatu kota ke kota yang lain, di sinagog, di khotbah di atas perahu dan juga khotbah di atas bukit. Tuhan Yesus melayani jemaat. Bahkan Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang makan. Apa yang harus dilakukan jemaat untuk saat ini? Tadi sudah saya katakan, pelayan Tuhan harus mengasihi. Kita mulai concern di Komsel, kita concern di pelayanan kunjungan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sakit, ingin didoakan, silakan hubungi kami dan kami akan melayani. Karena firman Tuhan berkata kami harus mengoleskan kepada jemaat yang mengoleskan minyak kepada jemaat yang sakit. Dan apa yang harus dilakukan oleh jemaat? Jemaat Tuhan harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 41. Yaitu di jemaat mula-mula. Apa yang terjadi keadaan jemaat di jemaat mula-mula? Tentu jemaat mula-mula, cara hidup jemaat yang pertama ini, jemaat yang mula-mula ini, banyak gereja itu juga menginginkan kehidupan pelayanannya di dalam gereja itu seperti di jemaat yang pertama atau jemaat yang mula-mula ini. Saya bacakan di ayat 41.
cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyakan mereka adalah kepunyakan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan apa yang terjadi di gereja mula-mula ini, yaitu jemaat saling mengasihi, jemaat saling berbagi. Mungkin saat ini Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini tidak bisa ikut di dalam ibadah, Anda bisa melakukan, Anda bisa menolong jemaat Tuhan, saling memberi. Mungkin di dalam pandemi ini ada yang kesulitan makan atau apapun, Anda bisa berbagi. Dan saya mau katakan, apakah jemaat gereja kita saja? Tentu tidak. Di sini dikatakan adalah jemaat Tuhan. Tuhan mengasihi jemaatnya. Tuhan tidak mengasihi satu jemaat gereja. Jangan kita membangun tembok-tembok gereja-gereja, sekat-sekat tembok, tapi kita harus membangun jembatan. Amin. Kita harus membangun jembatan. Jemaat-jemaat Tuhan dari gereja manapun, saat mereka butuh pertolongan, mari kita tolong. Kumpul bersama, mungkin Bapak Ibu bisa terlibat di komsel, aktif di komsel, sehingga firman ini boleh terjadi atas kita semua. Jemaat-jemaat semakin takut akan Tuhan, jemaat-jemaat semakin intim sama Tuhan, saling melayani satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua adalah kita kembali lagi di Efesus 5. Pelayanan jemaat, pelayanan kita sehari-hari, tentu juga jangan sampai kita korbankan keluarga kita. Karena firman Tuhan di ayat yang ke-25, bapak-bapak, ya, untuk bapak-bapak, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Disetarakan antara suami atau bapak-bapak mengasihi istrinya. Itu setara dengan Kristus mengasihi jemaat. Jadi antara pelayanan, mengasihi pelayanan jemaat, jemaat boleh saling mengasihi jemaat, juga pelayan mimbar boleh melayani jemaat. Cuman jangan pernah tinggalkan keluarga, jangan pernah korbankan keluarga. Berjajar bersama, sejajar. Dikatakan untuk bapak-bapak, kasihilah istrimu. Bahkan di ayat-ayat berikutnya dikatakan, yang ayat 28 dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Dikatakan seperti tubuh kita sendiri. Apa yang kita inginkan, kita lakukan untuk istri kita. Laki-laki suka dihormati, laki-laki suka dihargai. Maka dari itu, kasihlah istrimu lebih dulu. Jangan pernah menuntut istrimu untuk tunduk dan hormat kepadamu. Tapi lakukan apa yang menjadi bagianmu. Mengasihi istrimu. Firman Tuhan saya sering ajarkan. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Pelita untuk menerangi kaki kita. Firman Tuhan itu adalah pelita itu cempluk. Kalau bahasa Jawanya itu cempluk.
Itu kalau malam hari kita kalau ke desa, kalau mau buang air besar itu harus ke sungai mungkin ya. Terus kita bawa cempluk. Cempluk itu atau sumbu yang di dalamnya ada minyak tanah, itu cukup untuk menerangi kaki kita. Apa yang dimaksud firman ini? Firman Tuhan ini untuk saya dan bukan untuk istri saya. Jangan pernah menuntut firman Tuhan ini dituntutkan kepada orang lain. Jangan menuntut istrimu untuk melakukan firman Tuhan. Tapi lakukanlah firman Tuhan itu untuk saya. Mari kita koreksi diri kita. Apakah hari-hari ini kita melayani Tuhan? Hari-hari ini kita baik kepada jemaat? Shalom Bapak, shalom Ibu. Di rumah bagaimana? Apakah kita tetap bisa shalom? Apakah kita tetap mengasihi istri kita? Mari kita koreksi diri kita untuk mengasihi mereka. Dan yang berikutnya adalah istri. Di ayat yang kedua dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduklah, hai istri-istri. Di ayat yang terakhir dikatakan 33b, istri hendaklah menghormati suaminya. Tunduklah dan hormatlah kepada suamimu, karena dia adalah kepala. Banyak kasus juga, mungkin suami Anda itu di luaran tidak dihormati dan tidak dihargai. Tentu Anda ingin mempunyai suami yang dihormati dan dihargai oleh orang lain. Saya berikan satu contoh. Di dalam satu keluarga, mungkin kebutuhan pangan, sandang, papan Anda semua tercukupi, istri-istri ya. Tapi ada kebutuhan jiwa, kebutuhan kejiwaan, psikologi Anda, itu suami Anda dihormati. Bahkan di dalam keluarga besarnya, seandainya di sana ternyata suami Anda itu adalah orang yang paling tidak berhasil, tapi padahal secara kebutuhan fisik Anda, kebutuhan papan sandang pangan Anda terpenuhi. Mungkin jadi bahan lelucon. Dan Anda pasti juga, kok suamiku kok nggak dihormati ya di keluarganya, paling ya pekerjaannya paling ya rendah dibandingkan dengan keluarga yang lain. Itu Anda inginkan. Saat di rumah Anda akan tegur. Sekali lagi, firman untuk diri kita sendiri. Lakukan firman Tuhan ini bukan untuk suamimu. Amin. Jadi saat di rumah dikomplain, saat di rumah papa ini kok nggak berwibawa sama sekali. Di luar sudah kurang dihormati, kurang dihargai. Di rumah juga dikritik, nggak dihormati, nggak dihargai. Apa yang harus Anda lakukan? Hormati suamimu. Tunduklah kepada suamimu supaya suamimu juga berwibawa. Minimal dia punya wibawa di dalam rumah, meskipun di luar tidak. Hargai. Pertanyaannya, sulit enggak untuk menghormati, untuk menghargai, untuk tunduk kepada suami? Dikatakan di sini, ayat ini dikatakan, ayat yang 244, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam apa? Segala sesuatu. Dukunglah segala keputusannya dalam segala sesuatu. Dukung dia. Dukung, hormati dan hargai. Tuhan inginkan ini terjadi. Firman Tuhan tidak pernah salah, firman Tuhan selalu benar. Saat kita melakukan dua hal ini, suami istri, saya yakin dan saya yakin Anda akan berbahagia.
Kenapa Anda harus lakukan 2 hal ini? Supaya anak cucumu itu melihat Anda menjadi teladan bagi kehidupan mereka. Bagi kehidupan mereka yang akan datang. Kehidupan mereka nanti juga akan menikah. Mereka akan melihat satu figur. Suami istri. Suami-suami yang mengasihi istrinya. Dan istri-istri yang tunduk kepada suaminya. Keluargamu akan berbahagia. Begitu juga di dalam pelayananmu. Pelayananmu juga akan berbahagia di dalam pelayanan dan juga di dalam keluarga. Amin. Bapak Ibu, mau lakukan ini, salinglah mengasihi antara jemaat satu dengan yang lainnya. Salinglah mendoakan. Jika ada yang sakit, tumbang tangan dan olesi minyak. Seperti di firman Tuhan katakan di Timotius kalau nggak salah, itu dikatakan seperti itu. Dan jangan korbankan keluargamu, tapi juga jangan korbankan pelayananmu untuk keluarga. Sebaliknya jangan korbankan keluargamu untuk pelayanan. Berjalan bersamaan. Amin. Dari perjalanan pelayanan kita terhadap gereja Tuhan, pelayanan jemaat kita belajar dari Wahyu 2 ayat 4-5. Dari perjalanan pelayanan kita, jemaat saling melayani, juga pelayan mimbar saling melayani jemaat, dan juga kita juga melayani istri kita, juga istri-istri melayani suaminya dengan tunduk dan hormat. Seperti apa yang terjadi di gereja di Efesus. Saya mau jelaskan sedikit gambaran tentang gereja Efesus. Gereja Efesus ada gereja yang melayani dengan sungguh-sungguh, dengan giat mereka, susah payah mereka melayani Tuhan. Bahkan karunia-karunia di sana, karunia-karunia roh itu terjadi dengan luar biasa di sana. Mujizat Tuhan terjadi luar biasa di sana. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Tuhan menegur mereka. Namun demikian, di Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatmu jika engkau tidak bertobat. Pelayanan di sana pelayanan yang luar biasa, tapi Tuhan menyela mereka karena mereka kehilangan kasihnya yang semula. Bahkan dikatakan di ayat 5 dikatakan, kamu sudah jatuh dalam sekali dan bertobatlah. Kata bertobat biasanya untuk orang berdosa. Apakah dia berdosa? Tuhan mau ingatkan. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mau ingatkan. Kembalilah kepada kasihmu yang semula. Jika tidak, dengan tidak sadar, engkau sudah jatuh dalam sekali. Dan saya mau katakan, jika engkau tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Engkau akan jatuh dalam dosa. Karena engkau akan mengalami satu kejenuhan yang luar biasa. Karena engkau sebenarnya melayani manusia dan engkau tidak melayani Tuhan. Siapakah kasih yang mula-mula kita? Itu kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Pelayanan kita berhasil. Keluarga kita berhasil. Tapi kita juga punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berhasil dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam 3 hal ini kita menjadi berbahagia. Amin. Mari kami ajak juga Bapak Ibu untuk kembali kepada kasih yang semula, yaitu Yesus. Ingatlah pertama kali kita melayani Tuhan. Ingat betul-betul pertama kali kita melayani Tuhan. Fokus kita cuma Yesus. Dan kita tidak melayani suami, dan kita tidak melayani istri. Tapi kita tidak melayani jemaat, tapi kita melayani semuanya untuk Tuhan.
Amin. Juga juga istri-istri saya lupa, saya tambahkan di poin yang kedua tadi. Istri-istri, capek Anda tunduk, capek Anda hormat dengan suami Anda. Cuma di ayat ini dikatakan, ayat 22, lakukan semuanya untuk Tuhan, maka engkau akan berhasil. Mari saya ajak juga pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, suami, istri, mari kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi juga kita kembali kepada kasih kita yang semula. Jangan pernah tinggalkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seperti di dalam visi kita, yaitu di Markus 14, 37-39. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu penurut dan daging itu lemah. Maksud dari firman itu atau rema dari firman ini yang saya dapat untuk visi tempat ini, yaitu minimal berdoa 1 jam 1 hari supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Siapa yang mencobai? Keinginan daging kita. Mari kita kalahkan keinginan daging kita dengan kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara konsisten setiap hari. Hubungan pribadi ini harus dibangun setiap hari, konsisten. 1 jam minimal. Apapun keadaan kita, punyalah waktu 1 jam 1 hari untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman ini. Biarlah kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani jemaat-jemaat Tuhan. Dan juga kami boleh melayani keluarga kami masing-masing. Para suami, kasihlah istrimu. Para istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan pernah menuntut firman Tuhan kepada istrimu, dan jangan pernah menuntut firman Tuhan kepada suamimu. Lakukan itu. Just do it, firman Tuhan. Firman itu untuk diri kita sendiri. Firman ini bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi firman ini untuk mengoreksi kita masing-masing. Karena firman Tuhan katakan, Engkau pelita bagi kaki kami, Tuhan Yesus, dan cukup menerangi kaki kami dan tidak menerangi kaki orang lain. Itu berkata, firman itu untuk diri kita sendiri. Jangan pernah menuntut kepada orang lain. Saat engkau menuntut, dan engkau tidak akan pernah berbahagia di dalam keluarga. Tapi firman itu untuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga, punyailah hubungan pribadi dengan Tuhan. Buat komitmen 1 hari minimal 1 jam. Bangun rasa cintamu kepada Tuhan. Paksa jiwamu untuk mencintai Dia. 1 hari minimal 1 jam. Hai suami-suami, paksa dirimu untuk mencintai istrimu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Dan seperti Tuhan mengasihi jemaat. Paksa semuanya itu supaya engkau dikatakan berbahagia di bumi seperti di surga, dan kau naik dan kau tidak pernah menjadi turun. Janji-janji firman itu terjadi atas hidup kita. Jangan korbankan keluargamu untuk pelayanan. Jangan korbankan pelayananmu untuk keluarga. Intim sama Tuhan supaya kau bisa mengambil keputusan yang benar, keputusan yang bijaksana. Dengan hikmatnya engkau mengatur keluargamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi pemberitaan firman yang sederhana ini, dari seorang yang sederhana ini, dari seorang yang tidak pintar menyampaikan firman Tuhan ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapkan dan Engkau yang menerjemahkan sendiri dari sisi mana mereka Tuhan berada saat ini, dari sisi mana mereka membutuhkan firman ini. Tuhan Yesus, urapi Tuhan Yesus, urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi mereka mendengar di dalam nama Tuhan Yesus.
penuhi Tuhan Yesus dengan kasih-Mu. Pulihkan mereka Tuhan Yesus. Pulihkan keluarga-keluarga. Pulihkan keadaan jemaat-Mu Tuhan. Pulihkan hubungan mereka dengan Kau Bapa. Karena Engkau mati untuk ini semua. Kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu minta di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus atas keluarga-Mu saat ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pulih. Keluarga yang bercerai menjadi satu di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang menginginkan perceraian, keluarga-keluarga yang sudah berantakan, hubungan suami istri yang sudah retak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, satu di dalam tubuh Kristus. Jemaat-jemaat yang sakit, jemaat-jemaat yang sakit hati, pulih, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menjamah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menjamah. Hubunganmu pulih dengan Yesus. Doa-doamu pulih dengan Yesus. Saat ini aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Tempat kami ini GKI Kemah Pertemuan membuka setiap hari di jam 8 sampai jam 4 ya. Kalau Anda butuh makan karena lapar dan Anda terdesak, gak bisa makan, Anda kesulitan, silakan datang ke tempat ini. Kami menyediakan makanan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan. Tapi makanannya sederhana, ya. Makanannya nasi telur itu paling mewah. Tapi yang penting kenyang. Silakan datang dan alamatnya ada di bawah ini. Silakan datang dan kami ada di Malang, Kota Malang ya. Mari kita akhiri ibadah ini. Mari terima berkat, mari kita berdiri dan kita mengangkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman, terima berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberkati, yang menyertai, yang menolong, yang melindungimu, yang tidak pernah meninggalkanmu, yang memulihkan hidupmu, yang menyelamatkanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang untuk kedua kalinya. Semua kita terangkat. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat bersama-sama saya katakan amin dalam nama Tuhan Yesus.